sini saya akan coba untuk mendemonstrasikan aplikasi machine learning yang sudah saya buat untuk UAS, ujian akhir semester mata kuliah yang diampu oleh Pak Fikri. Jadi di sini saya membuat aplikasi machine learning berbasis web untuk memprediksi potensi terkena stroke. Seperti itu. Nah, mekanisme atau cara penggunaan aplikasinya adalah pengguna itu mengisikan form, akan mengisikan data yang ada di form, dan nanti aplikasi akan memprediksi apakah kita itu berisiko terkena stroke atau enggak. Misalkan ini contoh ya untuk pengisian, misalkan laki-laki usianya 25 tahun, tidak sudah menikah belum, daerah swasta, lingkungannya di pedesaan, red glukosnya di 236, BMI-nya 269, ada seorang perokok, tidak. Terus kita lakukan prediksi. Nah, hasilnya seperti ini. Selamat, Anda tidak berisiko terkena penyakit stroke. Nah, kita kembali. Nah, misalkan kita input ke yang lain, misalkan perempuan, umurnya 90. Dia apa ya? Mengidap darah tinggi, ya. Terus ini jantung, ya, misal. Menikah, sudah. Pekerjaannya kantoran, misalkan. Terus lingkungannya di perkotaan. Terus misalkan rokok. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya waspada berisiko terkena. Ya, jadi mungkin untuk aplikasinya penggunaannya baru seperti ini. Penggunaannya untuk memprediksi stroke berdasarkan data yang diisikan oleh pengguna melalui form yang sudah disediakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kode untuk pembuatan model dan juga pengembangan aplikasi webnya. Oke, setelah sebelumnya kita tadi sudah membuat model, nah kali ini kita akan membuat untuk aplikasi webnya. Nah, di sini untuk membuat aplikasi web saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, karena kita menggunakan Python, maka saya di sini memanfaatkan framework Flash untuk membuat atau mengembangkan aplikasi web. Oke, aplikasi web ini di sini dibangun di dalam ruang lingkup virtual environment yang tak namakan envml. Jadi segala library dan modul yang diinstal di ruang lingkup virtual environment ya akan berada di ruang lingkup itu. Jadi nggak mengganggu ketika ada pengembangan aplikasi yang lainnya itu. Jadi terisolasi dari yang lainnya gitu. Oke, itu dikembangkan di virtual environment bernama envml. Nah, di Flash ada beberapa folder yang penting ya. Ada beberapa folder yang penting yang ada di Flash. Di antaranya adalah static dan juga template. Nah, folder static ini dia berisi file-file CSS dan juga JavaScript. Nah, terdapat juga file image. Jadi ketika kita ingin menyimpan file CSS, JavaScript, dan image itu disimpan di dalam folder static. Nah, selanjutnya ada folder template. Nah, folder template itu fungsinya untuk menyimpan halaman ya, maksudnya halaman webnya. Jadi file-file HTML itu disimpannya di templates. Oke, mungkin ya di sini yang akan jadi pembahasan yang akan kita bahas itu kita akan berfokus di file app.py dan juga nanti akan membahas sedikit di index.html. Oke, di app.py. Jadi di app.py ini mungkin seperti di Laravel. Kalau di Laravel itu ada yang namanya root dan juga controller. Nah, di app.py di Flash itu ya mirip-mirip seperti itu. Di sini kita bisa membuat root dan juga controller di sini. Jadi satu gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sebenarnya kita import terlebih dahulu modul-modul dan library yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan Flash, ya kan, dan juga mengimport beberapa fungsi, di antaranya request dan juga render template. Kita juga membutuhkan NumPy, Pandas, dan juga Pickle. Oke,
Selanjutnya perlu diperhatikan di sini adalah model. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah variabel bernama model yang di dalamnya itu menggunakan fungsi dari pickle, yaitu pickle load. Jadi variabel model ini bertujuan untuk mengload atau memuat model yang tadi sudah kita buat di Google Colab. Itu kita load ke dalam lingkungan pengembangan menggunakan pickle. Nah, ini kan, jadi pickle load open model.pkl. Nah, ini tadi model.pkl yang hasil dari Google Colab, proses kita di Google Colab tadi ini menghasilkan model PKL. Nah, itu di load modelnya. Seperti itu. Nah, model di sini dia yang akan jadi otak, yang akan melakukan prediksi terhadap inputan-inputan yang dilakukan di aplikasi web. Jadi dia sebagai otaknya. Oke. Lanjut, di sini saya membuat app.root jadi app.root / ini maksudnya berarti di sini kita mendefinisikan sebuah root untuk URL _ atau root. Jadi di sini kita mendefinisikan sebuah rute untuk URL root. Nah, ada apa di dalam root _ ini? Ya, jadi di dalamnya itu memuat fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini fungsinya untuk apa itu? Jadi fungsi indeks, def index ini dia fungsinya untuk mereturn atau menampilkan halaman indeks HTML. Jadi dia akan mereturn halaman index.html menggunakan fungsi render template yang ada di Flash. Nah, jadi ketika def index atau fungsi indeks ini dijalankan, maka akan menampilkan halaman indeks. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita mendefinisikan kembali sebuah rute atau root. Nah, rute terhadap URL /predict. Nah, /predict ini bukan halaman ya, tapi lebih ke fungsi yang menggunakan metode post. Kenapa menggunakan metode post? Karena di /predict ini nantinya itu akan mengirimkan ya, data atau inputan data yang berasal dari form itu dikirimkan menggunakan metodenya post. Kenapa post? Karena ya post gunanya untuk mengirimkan data, mengirimkan inputan-inputan. Nah, inputan yang dikirim nanti akan diolah oleh model yang sudah kita load tadi dan menghasilkan prediksi. Seperti itu. Nah, ini ada def predict. Nah, di sini ada def predict. Kita membuat sebuah fungsi baru bernama predict. Nah, ada apa di dalam def predict? Nah, di sini perlu diperhatikan ada try and accept. Nah, try dan accept itu ya konsepnya jadi digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin aja terjadi dalam kita mengeksekusi program. Nah, di sini ada try. Nah, terus di sini ada input data. Jadi, di input data, di sini saya membuat sebuah variabel bernama input data. Input data itu, ini ada X ya. Jadi, X itu inputan dari form. Jadi, mekanisme aplikasi ini adalah pengguna menginputkan beberapa pertanyaan di dalam form yang nantinya form itu akan diolah ya, akan dilakukan pengujian atau pengolahan menggunakan model dan menghasilkan prediksi. Nah, tiap isian dalam form itu dikonversi menjadi float. Jadi for x ini menggunakan fungsi for loop. For x in request form values itu tiap datanya itu dikonversikan menjadi float. Jadi menjadi bilangan desimal. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur. Kita membuat sebuah variabel bernama fitur yang di dalamnya itu adalah membuat input data. Jadi data atau nilai-nilai dari input data, inputan dari form di tiap kolomnya, di tiap isiannya itu yang sudah dikonversikan menjadi float itu dibuat NumPy array. Jadi dibuat NumPy array. Input data yang merupakan inputan dari form itu dijadikan
NumPy array. Nah, selanjutnya dibuat sebuah variable prediction. Variable prediction itu kita menggunakan model yang udah di load tadi, ya kan? Kita menggunakan fungsi predict. Nah, terhadap fitur. Ya, jadi tadi kan fitur isinya NumPy array terhadap input data. Nah, fitur itu dilakukan prediksi menggunakan model yang udah kita load. Kayak gitu. Nah, ini ada prediction text, variable prediction text itu isinya, ya kan, ketika atau jika prediction itu bernilai sama dengan 1, maka akan muncul akan muncul kalimat waspada Anda berisiko terkena stroke. Namun jika tidak, maka akan muncul selamat Anda tidak berisiko terkena stroke. Nah, selanjutnya ketika semua ini berhasil, maka dia akan di-return template lagi. Dia akan me-return template atau halaman bernama result.html. Seperti itu. Jadi nanti akan tampil halaman result.html ketika ini berhasil. Nah, di sini ada except. Nah, jadi ketika terjadi pengecualian atau terjadi permasalahan, maka akan di-return template result.html juga, namun dengan pesannya itu berupa terjadi kesalahan. Nah, jadi kalau prediction ini dia munculnya hasil dari prediction, gitu kan, model dari hasil dari prediction-nya. Prediction text. Nah, ini dia munculnya itu terjadi kesalahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini maksudnya jadi app run debug true. Jadi maksudnya app run debug true itu kita menjalankan program itu di mode debug. Ya, jadi kita nyalakan debugnya. Jadi ketika terjadi error maka akan muncul informasi-informasi ya, yang jadi error itu apa gitu. Mode debug seperti itu. Jadi akan memudahkan kita ketika kita melakukan membuat sebuah program dalam mode debug. Jadi debugnya itu kita nyalakan. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke halaman indeks. Nah, halaman indeks inilah yang akan menjadi tampilan utama dari aplikasi web yang dibangun. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas yang penting-penting saja mungkin. Di sini isiannya itu berupa form. Jadi pengguna itu ketika melakukan prediksi, mereka akan menggunakan interface-nya itu form. Jadi pengguna mengisikan form dan juga nanti akan diproses menggunakan model yang udah kita buat, nanti akan menghasilkan prediksi. Nanti itu. Nah, di sini untuk form action-nya itu menggunakan predict. Jadi menggunakan fungsi predict yang kita buat di app.py tadi. Ya kan? Jadi menggunakan fungsi predict yang sudah kita gunakan di app.py. Menggunakan metodenya post. Karena kita akan mengirimkan data, maka digunakanlah metodenya post. Dan juga yang perlu diperhatikan yang lain itu ada di inputan formnya. Jadi model yang dibuat itu hanya menerima inputan berupa float atau integer. Nah, jadi nggak bisa ketika kita melakukan input menggunakan string, maka model nggak akan bisa diolah. Jadi nggak akan bisa diolah oleh model. Jadi inputan itu harus berupa integer maupun float. Nah, sedangkan ketika inputan itu berupa bilangan, itu akan menyulitkan pengguna. Jadi misalkan penggunanya ingin memilih laki-laki dan perempuan, tapi mereka harus mengisikan 1 atau 0, itu kan enggak, secara penggunaan itu enggak bagus. Nah, jadi di sini digunakanlah sebuah namanya value. Jadi ketika laki-laki dipilih, jadi form ini dia menggunakan pilihan. Jadi pengguna nanti akan memilih laki-laki atau perempuan. Nah, di sini digunakanlah option. Nah, di option itu di dalamnya ada value. Nah, ketika laki-laki dipilih, maka inputan itu dari kolom itu dia berupa value-nya bernilai 1 gitu, dan juga 0. Seperti itu. Jadi ada di sini ada yang berupa pilihan, ada juga yang berupa isian. Nah,
isian itu kan misalkan kayak BMI itu kan ditulis nggak apa-apa ya, misal BMI-nya berapa, nah itu kan ditulis nggak apa-apa, dan ditulisnya pun berupa bilangan apa namanya, integer ataupun float kayak gitu. Ini ada beberapa isian, ya kan. Nah ini untuk hasil prediksinya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke result.html. Nah, di result.html ini dia fungsinya untuk menampilkan hasil prediksi. Di halaman ini itu fungsinya untuk menampilkan hasil prediksi dari inputan form yang diinputkan oleh pengguna tadi. Oke. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, kita perhatikan di hasil prediksi. Nah, if prediction itu bernilai 1, maka akan muncul waspada Anda beresiko terkena stroke dan menampilkan gambar yang berada di folder image. File gambarnya bernama stroke.jpg. Else if prediction itu bernilai 0, maka akan muncul pesan selamat Anda tidak berisiko terkena stroke dan menampilkan gambar non-stroke yang berada di folder image. Nah, else jika enggak, maka warnanya oranye dan silakan isi kolom terlebih dahulu, akan muncul pesan seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan kodenya secara garis besar seperti itu.